Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengajarkan kami berdoa, dan juga Allah yang mendengar serta menjawab setiap permohonan, doa-doa dari seluruh sahabat doa United Prayer Ministry pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan dan juga kesaksian. Kami berdoa memohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang suci. Kami percaya Allah telah mengampuni dosa dan melayakkan serta mengurapi kami, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami dalam pelayanan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, izinkan saya menyampaikan shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera kepada semua sahabat doa yang Yesus kasihi. Perenungan kita pada renungan di hari ini, hari yang kelima, masih dengan tema yang sama, yaitu Yesus, tokoh dan teladan doa kita. Di pagi ini saya mengambil sebuah judul, yaitu doa berkuasa menjangkau orang-orang untuk percaya pada Yesus saat mendengarkan berita Injil. Sekali lagi judul yang saya ambil untuk dibagikan, doa berkuasa menjangkau orang-orang untuk percaya pada Yesus saat mendengarkan berita Injil. Ayat tema pada renungan pagi ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan tertulis, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Ayat kita pada pagi ini adalah bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 17. Doa yang terpanjang yang kita dapat lihat di Alkitab, yakni doa Yesus kepada murid-muridnya. Doa ini mengakhiri satu percakapan yang cukup panjang tentang pengajaran Kristus kepada murid-muridnya, yang barangkali merupakan pengajaran yang terakhir dan doa yang terakhir sebelum mereka keluar menuju ke Taman Getsemani. Kita baca di dalam Yohanes pasal 13 sampai 17. Adalah satu rangkaian pengajaran yang panjang dan diakhiri dengan doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya masih mengutip beberapa kutipan pena inspirasi Mrs. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal 73, halaman 759 dan 760. Di dalam slide yang dibagikan, kita dapat baca dengan perkataan yang kuat dan penuh harapan, Juru Selamat mengakhiri petunjuknya. Kemudian dicurahkannya beban jiwanya dalam doa bagi murid-muridnya. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Ia telah memuliakan Allah di bumi. Ia telah mengumpulkan orang-orang yang harus melanjutkan pekerjaannya di antara manusia. Kemudian di halaman 760 ada kutipan, "Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua
menjadi satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itulah doa Kristus saat Yesus sudah hampir mengakhiri tugasnya dan mengalami kematian, tetapi ia menegaskan bahwa hubungan rohani mereka, murid-muridnya, dengan dia hendaknya tetap terpelihara. Karena oleh hubungan yang tetap dengan Kristus, melalui doa dan mempelajari firman-Nya, maka kehidupan para pengikut Kristus dapat tetap terpelihara. Di dalam kutipan tadi, kita membaca dalam doa Yesus bagi murid-muridnya, doa yang terakhir, sesaat ia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan. Sesudah ia memuliakan Allah di bumi dengan menyelesaikan pekerjaannya, dan sesudah ia mengumpulkan orang-orang yang harus melanjutkan pekerjaannya. Kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Yesus menghabiskan waktu semalam-malaman untuk berdoa sebelum memilih atau mengumpulkan rasul-rasul yang akan melanjutkan pekerjaannya di antara manusia. Dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, dia tidak hanya berdoa bagi murid-muridnya, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil para muridnya. Yesus berdoa agar semua mereka menjadi satu. Kita ingat dalam pengajaran Yesus di Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes pasal 10 ayat 16. Tentu domba-domba ini adalah gambaran dari semua orang percaya di segala zaman, yang termasuk dalam persekutuan orang-orang yang percaya ketika mereka mendengar suara Yesus atau mendengar firman Allah dan mau bertindak untuk mengikutinya atau menuruti firman tersebut. Yohanes pasal 10 ayat 26 dan 27. Dalam slide berikutnya, dalam Kerinduan Segala Zaman pasal 73 yang sama, halaman 760. Demikianlah dalam bahasa seorang yang mempunyai kuasa ilahi. Bahasa yang kita dapat baca dalam doa Kristus bagi murid-muridnya. Yesus menyerahkan umat pilihannya kepada lengan Bapa. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Yesus berdoa menggambarkan tugasnya sebagai imam besar, tugasnya sebagai perantara umatnya, tugasnya sebagai seorang gembala yang setia untuk menghimpun domba-domba di bawah naungan perlindungan Bapa yang kuat. Dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita berdoa untuk banyak jiwa supaya mau datang kepada Allah
melalui Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada cara untuk memperoleh keselamatan. Karena hanya Yesus yang hidup dan senantiasa menjadi pengantara kita. Mari kita buat kesimpulan dalam perenungan pagi hari ini, yakni tentang doa atau permohonan kepada Allah berkuasa menjangkau orang-orang untuk percaya pada Yesus saat mendengarkan berita Injil. Dalam kutipan kesimpulan, dalam bagian doanya untuk murid-muridnya, Kristus turut berdoa untuk semua orang yang akan mendengarkan firman yang hidup, berita Injil keselamatan melalui para penginjil yang diutusnya. Kiranya doa kita semua, persekutuan sahabat doa 24/7 United Prayer Indonesia, biarlah doa-doa kita terus berpadu dengan doa Yesus, Imam Besar dan Pengantara kita, untuk menjangkau melalui doa itu, agar lebih banyak jiwa dapat mendengar berita Injil dan percaya pada Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Ada banyak keterbatasan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi melalui doa yang berpadu dengan doa Kristus, ada kuasa yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa, agar mereka mendengar berita Injil dan percaya kepada Kristus. Dalam bagian akhir perenungan, saya ingin membawakan satu kesaksian. Tempat di mana saya bekerja, dari rumah saya tinggal, ada satu jarak yang cukup jauh yang harus saya tempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2. Dalam hari-hari kerja, saya biasa menggunakan kendaraan roda 2, menempuh jarak kurang lebih 40 sampai 50 km untuk menuju ke tempat pekerjaan. Ketika saya dalam kondisi yang baik atau kuat, saya tetap menggunakan kendaraan motor atau kendaraan roda 2. Tetapi ketika saya merasakan kondisi agak lelah, biasanya saya mengambil keputusan untuk menunggu kendaraan yang lewat. Ada beberapa titik di mana para pegawai biasanya yang tidak memiliki kendaraan biasa berdiri untuk menunggu kendaraan yang lewat dan memohon bantuan menumpang untuk menuju ke tempat pekerjaan. Satu kali saya sedang berdiri untuk menunggu kendaraan, karena hari itu saya tidak menggunakan motor. Beberapa kendaraan lewat, namun karena kepentingan yang berbeda atau mungkin tujuan yang berbeda, saya agak sedikit lama untuk mendapatkan kendaraan yang bersedia membantu. Tiba-tiba ada lewat satu kendaraan roda 4, kendaraan pickup. Kalau di Papua biasanya dibilang mobil belakang kosong, atau biasa disingkat blakos. Ada satu bapak yang mengemudikan kendaraan ini. Kemudian dia, karena melihat kami beberapa orang sedang berdiri, dia menepi. Dan itu jadi satu tanda bagi kami sudah pahami bahwa itu dia sedang menawarkan bantuan untuk kami boleh ikut. Tetapi karena mungkin kondisi mobil, ada beberapa orang yang memilih untuk tidak ikut naik. Tetapi di dalam hati saya ada bisikan untuk coba ikut saja. Walaupun kondisi kendaraan pickup, kemudian ada beberapa jerigen, minta maaf,
tempat bahan bakar. Kami di Papua bilang jeriken, ya, tempat minyak di belakang mobil. Kemudian di bagian belakangnya itu agak sedikit kotor. Kemungkinan mobil ini dipakai untuk memuat kayu yang sudah dipotong. Saya mengambil keputusan untuk ikut, kemudian duduk di belakang. Walaupun terkena panas, saya bersyukur karena Tuhan menyediakan pertolongan. Saya biasa membawa satu buah buku, kalau saya punya buku, untuk saya bagikan kepada orang-orang yang saya selalu doakan setiap pagi. Tuhan tolong tunjukkan orang atau jiwa kepada siapa saya bisa berbagi kebenaran ini melalui literatur atau buku. Ketika saya duduk di belakang mobil dan saya melihat ke depan, karena ada kaca di bagian belakang yang bisa saya lihat tembus ke depan melalui kaca yang ada di dalam sopir, di ruang sopir. Saya perhatikan wajah dari Bapak ini, wajah penuh dengan beban. Pandangannya memang harus lurus ke depan karena mengemudi, tapi sepertinya dia ada memikirkan sesuatu. Dahi yang kerut ditambah dengan keringat, tapi juga mungkin beban pikiran. Apakah mungkin masalah rumah tangga atau pekerjaan atau ekonomi? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti, Bapak ini kelihatannya berada dalam tekanan, kecemasan, dan masalah. Saya ingat buku yang saya bawakan waktu itu adalah buku Kekuatan Harapan. Salah satu buku penginjilan yang diterbitkan oleh penerbitan kita di Bandung, yang ditulis oleh Julian Melgosa dan juga Michelson Borges. Buku ini yang saya bawa ketika saya sampai di tempat di mana saya harus turun. Saya kasih kode, kemudian saya turun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak itu, dan saya berikan buku ini. Sepanjang jalan saya hanya doakan, Tuhan, tolong saya, dan tolong Bapak ini yang sudah menolong saya. Saya mau membagikan buku, biarlah Roh Kudus akan menuntun Bapak ini supaya dia bisa menemukan kebenaran. Ketika saya serahkan buku ini, saya sampaikan kepada Bapak itu, bila Bapak punya masalah, atau mungkin ada beban, ada kecemasan, ada kegelisahan, Bapak boleh ambil waktu sejenak, kalau punya kesempatan bisa membaca buku ini. Dan semoga buku ini yang Bapak baca, Bapak bisa menemukan kekuatan dan harapan di dalamnya. Saya tinggalkan Bapak itu dengan ucapan terima kasih, tapi saya lihat ada senyum yang dilebar di wajahnya mengucapkan terima kasih. Oleh karena dia dapat memperoleh sebuah buku. Saya akhiri kesaksian ini dengan satu penekanan bahwa tiap-tiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah dan pergumulan. Mari kita berdoa agar Tuhan menuntun kita pada orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk membagikan kebenaran dengan cara yang tepat. Saya teringat untuk kesaksian Ibu Ellen tadi, di dalam keterbatasan kita, Allah yang tidak terbatas dapat bekerja melalui keterbatasan kita itu untuk mewujudkan rencana atau misinya dalam menyelamatkan jiwa. Saya yakin bahwa Bapak tadi, dia punya masalah hari itu. Dan saya yakin Tuhan yang akan menjawab masalahnya. Saya ingat pengalaman Filipus dalam pelayanan penginjilan di dalam Kisah pasal 8 ayat 4-26. Bahwa melalui doa di ayat yang ke-15,
Roh Kudus dan malaikat menunjukkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, di mana Filipus dapat membagikan pekabaran firman Tuhan. Mungkin pengalaman saya, kesaksian saya, Bapak itu tidak dibaptis hari itu, seperti sida-sida dari Ethiopia yang dibaptis Filipus pada hari yang sama ketika mereka bertemu. Tetapi saya percaya ketika kita berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memiliki waktu yang tepat untuk menolong setiap jiwa yang sudah mendengar berita Injil, untuk mereka boleh percaya dan mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesaksian dan juga perenungan bahwa doa atau permohonan kita kepada Allah, banyak jiwa untuk percaya kepada berita Injil yang kita sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Minta tolong Kak Heti bantu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, Allah yang mengajarkan kami berdoa, dan juga Allah yang akan mendengar serta menjawabnya menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Allah selalu menyediakan pertolongan, menyediakan kuasa Roh Kudus untuk menolong setiap pelayan-Mu ketika mereka mau menyerahkan diri dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Ketika kami dalam banyak keterbatasan, kami tahu Allah yang tidak terbatas akan bekerja dengan kuasa yang ajaib untuk menjangkau setiap orang yang mendengarkan berita Injil. Roh Kuduslah yang akan menolong mereka, mengubah mereka, menuntun mereka untuk membuat keputusan agar percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, agar mereka beroleh keselamatan. Menyerahkan seluruh sahabat doa dalam United Prayer Ministry pada pagi ini. Biarlah Tuhan menolong kami semua di hari ini. Tunjukkanlah orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan cara yang tepat, untuk kami boleh bagikan kabar baik keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.